Now, in this box, I have a picture of one of the world's greatest leaders from the last 100 years. Now, whoever can correctly guess who I've got in here, I'm going to give you a pass the next homework assignment. Okay, I love this enthusiasm. You guys are great. Joe, who do you got? Steve Jobs. Okay, good. Cassie? Mother Teresa. Nice, okay. Nathaniel? Definitely has to be Dr. Martin Luther King Jr. Good guesses, okay. Now let me ask, what qualities make for a good leader? Katie? Someone kind, respectful, that listens to what the people have to say. Well done. Nathaniel? Confident, intelligent, and has swag. Okay, good. I like that. All right. I'm going to hand the box over to you. I want you to take a look inside and see who this great leader is, okay? So I'm going to hand it over to you, and then just pass it around. Let everybody get a look at it. So what are you seeing there, Joe? I see a mirror. I see myself. Okay, good. Okay, so now what can we take from this? What can we learn from this? Katie? That we're all leaders, that we can become the leaders of tomorrow if we tap into our full potential. That's exactly right. Now there's only one person that can prevent you from being the best that you can be. That person is you. You're the only one who can revolutionize your life. You're the only one who can influence your happiness and your success. Your life doesn't change when your boss changes, when your career changes. Your life changes when you change, when you get beyond your limiting beliefs, when you realize that you're the only one who's responsible for your life. Allow yourself to be the best that you can be. The world needs great leaders, now more than ever. I believe in you. It's time for you to believe in yourselves. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi integral. Apa yang dimaksud dengan integral? Integral adalah bentuk operasi matematika yang menyatakan kebalikan dari diferensial atau turunan. Nah, integral ini sering disebut sebagai antiturunan. Integral terbagi menjadi dua. Yang pertama ada integral tak tentu dan yang kedua integral tentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Apa yang dimaksud dengan integral tak tentu? Integral tak tentu adalah integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas, sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan. Nah, integral tak tentu ini hanya sebagai penyelesaian umum. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang notasi integral tak tentu. Pertama, notasi integral tak tentu. Notasinya seperti apa? Notasinya seperti gini. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Ini supaya ingat kita kotakin. Nah, kita buat keterangannya di sini. Ini itu integral
fx dx. Itu ialah notasi dari integral tak tentu. Notasi dari integral tak tentu. Selanjutnya, fx ditambah c. Fx ditambah c itu ialah fungsi antiturunan. Sedangkan fx itu disebut fungsi yang diintegralkan. Fungsi yang diintegralkan. Nah, C ialah konstanta. Dan dx ialah turunan dari x. Nah, selanjutnya rumus umum dari integral tak tentu ialah, rumus umumnya itu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dengan syarat n tidak boleh sama dengan minus 1. Yuk kita kotakin lagi biar supaya ingat. Ini ialah rumus umum. Nah, selain rumus umum, kita juga harus mengingat yang namanya rumus integral tak tentu dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena rumus tersebut sering kita gunakan dalam mengerjakan soal-soal. Apa saja rumus dasar integral tak tentu dalam operasi penjumlahan dan pengurangan? Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kita ganti tinta warna hitam saja. Saya tulis di sini ya, rumus dasar integral tak tentu. Yang pertama, itu ada integral a dx sama dengan ax ditambah c. Nah, di sini dia contohnya itu integral dari 8 dx sama dengan, tinggal nambahin aja, 8 ditambahin variabel x ditambah c. Kenapa ditambahin variabel x? Karena dari rumus umumnya itu pangkat x-nya itu ditambah 1. Terus yang kedua, integral dari a fungsi fx dx sama dengan ax ditambah c sama dengan a integral fx dx. Selanjutnya yang ketiga, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dengan syarat n tidak sama dengan minus 1. Dan yang keempat,
ada integral AX pangkat N dx sama dengan 1 per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Dengan syarat N tidak boleh sama dengan 1. Untuk rumus penjumlahannya, itu yang kelima, integral dari fungsi X ditambah dengan fungsi Gx dx. Cara penyelesaiannya itu dipisah satu-satu menjadi integral fx dx ditambah dengan integral fx maksudnya gx ditambah dengan integral gx dx. Untuk pengurangan itu bisa kita tulis integral dari fx, fungsi fx dikurang dengan fungsi gx dx. Itu sama, cara penyelesaiannya juga dipisah menjadi integral fx dx dikurang dengan integral gx dx. Nah, untuk rumus dasar integral kita hanya mengingat 6 rumus ini saja. Mudah-mudahan bisa menjawab semua soal dari integral dasar. Nah, contoh soalnya mari kita bahas bersama. Misalnya nih contoh soal. Nomor 1. Itu ada soal dari misalnya integral dari 9 dx. Itu bagaimana cara penyelesaiannya? Itu tadi kita lihat bisa di rumus yang awal ya. Ini integral dari AX dx sama dengan AX ditambah C. Berarti ini kan tidak ada X-nya, berarti tinggal jawab integral dari 9 dx sama dengan 9x ditambah C. Selesai. Gampang kan? Selanjutnya contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu misal integral dari 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 10 dx sama dengan, kita jawab ya. Jawab. Integral dari 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 10 dx. Maka penyelesaiannya kita pisah satu-satu. Menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah integral 5x dx dikurang integral 10 dx. Menjadi 3 integral dari x kuadrat dx ditambah 5
integral dari X dx dikurang integral 10 dx. Maka ini tadi nilainya kan 3 per pangkatnya berapa? Pangkatnya X pangkat 2, berarti 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 ditambah selanjutnya 5 per pangkat X-nya pangkatnya berapa? X-nya pangkatnya 1 ditambah 1 X pangkat 1 ditambah 1 terus dikurang berapa? Dikurang 10x. Karena di sini kan tidak ada X-nya, X pangkatnya tidak ada, maka kita tinggal nambahin 10x ditambah dengan C. Oke. Ini menjadi 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 5 per 2 X pangkat 2 dikurang 10x ditambah C. Kita sederhanakan menjadi 3 per 3 kan sama dengan 1. Kalau 1 kan tidak ditulis menjadi X pangkat 3 ditambah 5 per 2X pangkat 2 dikurang 10X ditambah C. Ini hasilnya. Contoh soal yang ketiga, misalnya kita buat seperti ini. Integral dari 3 akar 3 dari X dx sama dengan berapa? Nah, ini cara penyelesaiannya adalah sama sebenarnya seperti yang di atas, cuman itu akar 3 kita buat menjadi X pangkat 1 per 3. Nah, kita jawab integral dari 3 akar 3 dari X dx sama dengan, kita keluarin kan 3-nya 3, integral dari X-nya pangkat, kalau akar 3 kan berarti pangkat 1/3. Jadi kita buat integral X pangkat 1/3 dx. Ini menjadi 3 pangkat dari X-nya awalnya 1/3 ditambah dengan 1. X pangkat 1/3 ditambah 1. Jangan lupa ditambahin dengan C. Maka kita sederhanakan menjadi 3 per 1/3 ditambah dengan 1. 1/3 ditambah dengan 1. 1 ialah sama dengan 3/3 menjadi 4/3. Menjadi ini 4/3. X pangkat 4/3 kurang ke atas pangkatnya, kita ulang 4/3 ditambah dengan C. Maka hasil sederhananya itu ini 3 per 4/3 menjadi 9/4. X pangkat 4/3 ditambah C. Nah, gampang kan? Contoh soal satu lagi biar semakin paham. Contoh soal yang keempat. Misalnya ada sebuah integral dari 2 dikali X kurang 3 kuadrat dx sama dengan berapa? Kita jawab sama-sama. Jawab integral dari 2
kali X kurang 3 kuadrat dx sama dengan, kita keluarin dulu duanya, 2 integral dari X dikurang 3 kuadrat dx. Kita sederhanakan menjadi integral X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dx. Nah, kita jabarin satu-satu. Kita jabarin satu-satu menjadi 2 integral dari, atau biar supaya gampang kita buat ini ya. Integral dari X kuadrat dx dikurang integral dari 6x dx ditambah integral dari 9 dx sama dengan 2 dikali, ini kan pangkat konstantanya 1, maka di sini kita tulis 1 per n-nya, pangkat x-nya tadi 2 ditambah 1 x, x-nya 2, pangkat 2 ditambah 1. Terus di sini ada integral dari 6x. Integral dari 6x ini kan ada 6. Pangkatnya, pangkat x-nya 1. Kalau pangkat 1 tidak ditulis ya, 1 ditambah 1. X 1 ditambah 1. Terus ditambah integral dari 9 dx. Integral dari 9 dx ialah 9x tambah C. Sudah, kita kalikan dengan 2. Atau biar gampang kita sederhanakan dulu. 1 per 3. X pangkat 3 dikurang 6 per 1 tambah 1. Menjadi ini kita coret menjadi, kan ini 6 per 2 sama dengan 3. Sama dengan 3. Maka di sini kita buat 3x, x-nya pangkat 2. 3x pangkat 2 ditambah dengan 9x tambah C sama dengan, ini kita kalikan 2 dulu, berarti 2 dikali 1 per 3x pangkat 3 menjadi 2 per 3 x pangkat 3 dikurang 2 dikali 6, 2 dikali 3x pangkat 2 menjadi 6 x pangkat 2 ditambah 2 dikali 9x menjadi 18x ditambah C. Kan gampang, sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.